Good morning everyone. Sekarang saya sudah berada di luar bersama Chef Billy yang sedang asik ngapain, Chef? Halo. Aku lagi asik parut buah nanas nih. Nah, ini dia. Hai, selamat pagi pemirsa. Aduh, aku sampai lupa nih kalau udah mulai karena saking asiknya, karena kan kita akan membuat di sini masakan dengan bahan dasarnya itu daging kambing. Terkait dengan Idul Adha. Yuhu. Wow, ini kan hari Idul Adha ya. Pasti kan kalau yang mungkin hari ini lagi sholat Id ya. Masih sholat Id. Nah, biasanya juga udah dapat hewan kurban. Kemudian kadang-kadang kan juga ada yang berlebihan atau mungkin wah saya bingung. Bener. Biasa kalau untuk hari raya Idul Adha, untuk masakannya paling dibikin sate kambing ya, atau dibikin gulai. Nah, hari ini kita akan membuat yang beda. Apakah? Saya akan membuat tumis daging kambing dengan underliner nih. Saya gunakan roti parat. I love this bread, suka banget. Bisa roti paratha, bisa juga dengan roti canai. Tapi ini nanti bagian dasarnya, nanti kalau udah jadi adonannya baru kita taruh di bagian atasnya. Jadi makanya bisa digulung langsung dimakan. Waduh, kayaknya udah sahur banget ya. Bener banget, kalau misalnya tadi Chef bilang kalau bagi Anda yang sudah menerima daging hewan kurban ataupun misalkan ada bahan stok daging kambing di kulkas Anda yang kira-kira sebenarnya nggak tahu mau diapain, bisa yuk disimak resep kita pada pagi hari ini. Kita akan mengolah makanan pastinya enak dan juga dan ini gampang ya, karena prosesnya kan hanya ditumis, jadi bukan dimasak dalam waktu yang lama. Nah, sekarang nih No, wait, sebentar. Hari ini kan hari Minggu ya? Jadi bagi mereka yang diet bisa dibilang cheating day lah ya hari ini. Cheating day ya, oke. Let's get karena hari raya Idul Adha, jadi kita pakai daging kambing. Tapi kalau mungkin di hari biasa, kita bisa ganti dengan daging sapi. Nah, kalau untuk memilih daging kambing, itu pilihlah bagian paha depan. Nah, seperti ini. Ini yang di slice, dia bentuknya kan pahanya itu yang besar nih. Nah, ini ada tulang tengahnya nih. Ini tulang, jadi dia bentuknya di slice. Jadi pilih paha bagian depan itu daging paling empuk ya. Paling empuk. Kemudian kalau untuk range antara umur si kambing tersebut itu 3 bulan atau 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, itu tapi mendapatkan hasil yang bagus. Untuk beberapa orang rasanya tidak semua menjadi fans berat si kambing ini. Walaupun sebenarnya si kambing ini nggak salah ya, kenapa sampai dimusuhin gitu. Tapi terkait dengan baunya kan, Chef. Itu dia kayak gini. Tuh, kalau dicium itu memang bau kambing itu adalah aroma perengus yang kadang-kadang bikin orang tuh nggak nyaman. Oke, gimana sih kita cara untuk menghilangkan meminimalis untuk bau perengusnya biar nggak terlalu tajam banget? Dengan caranya tadi kalau saya sendiri itu biasa gunakan nih. Tadi kan udah nanas udah saya parut. Nanasnya juga itu nanas yang jenisnya jangan matang. Jadi harus yang muda. Seperti ini, jadi warnanya masih putih. Kemudian kita bisa lapisi di bagian atasnya dengan nanas. Tapi ini kalau untuk kambing hati-hati ya, jadi jangan dicuci dengan air dingin. Nggak boleh. Jadi kalau mau dicuci itu pun pakai air hangat dan caranya disiram. Kenapa bukan direndam. Kenapa? Nah, itu dia. Karena kalau menggunakan air dingin itu akan membuat liatnya dari si kambing itu akan makin keluar. Liat tersebut yang membuat bau perengus akan semakin tinggi. Itu teknik dari Chef Billy. Tapi saya juga ada teknik kamu sendiri nih. Kalau kamu bagi dong kalau bisa di rumah gimana kalau kamu sendiri? Kalau teknik memasak saya sebenarnya adalah mencuci dengan bersih banget si kambing ini. Setelah itu baru kita rendam di air cuka. Air cuka? Direndam di air cuka kurang lebih selama 3 jaman dan rendam di situ. Air cuka 3 jaman nanti baunya pasti akan berkurang banget. Saya setuju banget. Kalau air cuka itu memang dia mengandung ada zat yang dimana dia akan membuang lapisan-lapisan. Itu kan ada lapisan seperti yang lemak-lemak putihnya itu akan rontok. Nah, makanya bau juga akan berkurang ya. Setuju sekali, Chef. Yuk sekarang kita mengolah ini. Nah, ini kan saya udah begitu seharusnya sih ini direndam kurang lebih 3 sampai 5 menit. Tapi karena saya mau buat menggunakan ini jadi langsung aja ya. Tapi caranya nanasnya nanas muda ya tadi ya. Nanas muda. Tapi cara seperti itu. Kalau udah kita tinggal bersihin aja. Ya. Nah, boleh juga caranya dengan dicuci atau kita benar-benar ambil kembali untuk nanas yang tadi kita gunakan. Dan sekarang ini saya mau cincang aja dulu. Ini manual. Biasa kan kalau ada blender atau mungkin ada untuk peralatan membantu. Ya, chopper kan bisa tapi jadi saya pengen nggak terlalu halus banget sih. Nah, ini saya mau buang dulu. Ini bagian tulang apa tadi? Tulang bagian depannya tadi ya. Paha depan ya. Kita buang aja. Saya mau ambil bagian dagingnya saja. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya tulangnya nggak bakal dibuang tuh, Chef. Dibikin kaldu ya. Biasa ibu-ibu nggak rugi, ya kan? Iya, ibu pasti bikin kaldu ya. Tapi nggak apa-apa, bisa juga disimpan kok. Mahal kambing sekarang soalnya.
1 kilo sekarang bisa berapa ya? Kemarin itu kayak 90.000 deh. 90.000 kalau. Oke, jangan kamu Sekitar suka segitu. pedagang kambing juga, bukan ya? Enggak juga sebenarnya ada langganan di pasar tempat loh. Oke. Kita langsung masak. Oke, ini dan sekarang kita potong-potong secara potong-potong manual. aja. Ya. Oke. Nah, ini sausnya saya pakai pisau daging ya. Yap. Cuma tadi pisau dagingnya dipinjam sama tukang kambing, jadi udah saya pakai pisau Ini yang mungkin ada kita aja. bisa panaskan dulu, Chef. Oke. Nanti Kamu bantu saya, cuma numis minyaknya. aja kok. Boleh. Oke, ini kita masukin panaskan. minyak atau margarin nih, yang lebih enaknya mana? Aku mau pakai ini Olive aja, oil? minyak zaitun. Boleh. Nah, Oke. oke, kurang lebih 2 sendok makan kita masukkan. Oke, cukup. Yes. Nanti kita mau numis pertama bawang putih dan juga bawang bombay. Oke, bawang putih, bawang bombay. Itu merupakan satu keharusan kalau untuk saya masak juga. Si bawang bombay ini selalu ikut. Walaupun sebenarnya udah ada bawang putih, bawang merah sebenarnya. Betul. Tapi nggak tahu kenapa emang dari dulu kalau misalnya masak si bawang bombay pasti ikutan. Pasti ikutan ya. Pasti ikutan. Apalagi kalau memang bawang bombay itu kan dia mengeluarkan aroma yang apa ya, kalau saya bilang dia tahan lama. Jadi penggunaan bawang bombay memang paling akurat Favorit sekali. kayaknya. Betul. Wih. Yuk, ini kita tunggu sampai dia panas. Ini udah Oke. panas. Oke, nah. Oke, Kalau bumbu saya, pertama. dia kan bawang putih bawang bombay, tapi Yes. kalau saya selalu menggunakan bawang bombay terlebih dahulu. Karena kandungan air yang ada di dalam bawang bombay dia lebih banyak dibandingkan bawang putih. Putih. Gitu. Oh, that's right. Oke. Kita masukkan bawang bombaynya. Nah, dulu. Oke. Nah, ini untuk bahan-bahannya sambil kita nunggu lagi untuk ini masih belum terlalu panas ya. Ya, kita ulang Jadi dulu bahan-bahannya bahan-bahan. ada bawang bombay, ini Ya. kurang lebih setengah buah bawang bombay kita cincang. Kemudian saya ada kurang lebih 2 siung bawang putih ya, yang juga dicincang aja, Ya. cincang kasar boleh. Kemudian saya di sini ada ini kurang lebih 3 batang daun bawang. Daun ya. bawang. Ini diiris-iris tipis. Ya. Saya ada 100 gram keju cheddar, dipotong dadu. Oke. 3 butir telur. Nah, Kocok lepas nanti. ini dikocok lepas. Oke. Kemudian saya ada 1 buah tomat merah yang diambil bagian dagingnya. Jadi Saya bikin suka tomat. bijinya, ya ini kayaknya kalau kita bikin minuman apa aja pasti requestnya pengen tomat ya. Iya. Jadi 1 buah tomat, buang bijinya, kemudian kita potong dadu. Yes. Bisa juga diganti dengan paprika. Oh, Paprika merah boleh, paprika hijau boleh, paprika kuning. Apapun juga boleh. Yay. Nah, dan juga nanti untuk ini sebagai pengikat nanti, kan ada sedikit kental-kental, saya gunakan tepung terigu. Tepung terigu. Tapi Oke. ini udah panas, yuk kita masukin. And it goes. Semuanya? Yap. Bawang bombay. Oke. Oke. Nah, ini kita tumis sampai harum. Tadi juga ada bahan lainnya. Nah, ini kan dia ada sedikit aroma dan juga kari-karian ya. Betul. Jadi saya menggunakan ini ada curry pesto. Oh, Jadi wey. ada Kencang baunya. kencang baunya. Jadi ada bumbu ada bumbu kari yang siap kita pakai. Oke. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya. Oke. Oke. Saya bantuin ya, Chef ya. Boleh. Oke. Gue juga pengen terusin ini sampai benar-benar halus. Tapi udah harum ya. Sudah harum. Kita masukin bawang putih. And it goes. Oke, ini ya. Yup. Nah, Oke. oke. Biasa kalau dimasak kambing di rumah, kalau bikin gulai berarti butuh panci dong ya. Betul. Nah, kalau Karena wajannya gede yang banget gede ya. itu loh. Iya, kalau bikin pakai ini kan agak aduh. Karena kemarin tuh masaknya per dibagi-bagi sih 6 kilo. Oh, bikin 6 kilo. Heeh. Oke, sekarang kita masukin ini udah harum, cukup ya. Yap. Kita masukin. Nah, ini untuk daging kambingnya. Oke. Oke. Yang sudah kita kasih nanas tadi. Bicara daging kambing. Wah. Kenapa, Chef? Bicarain yang daging Buat kambing. pria. Oh iya, manfaat tersendiri ya. You can do the talking kalau untuk masalah itu. I'll just do the Kalau cooking. buat pria, nah itu membantu untuk menambah stamina bagi pria nih. Oke. Jadi makanya ada kadang gitu pada suami atau mungkin pada pria, saya pengen makan nasi goreng kambing dulu, saya pengen makan kambing dulu gitu kan. Buat apa sih? Ya biar buat berenergi Tapi kuat jangan gitu loh. salah, kalau kita berbicara dari segi medisnya, ya boleh Betul. bener lah. Tapi kalau misalkan cara pengolahannya salah, terlalu banyak minyak Jangan misalkan, berlebihan. bener, ditambah dengan jeroan dan segala macam, it's a big no juga pada akhirnya. Oke, ini coba aku bantu. Yes. Oke. Wah, ini dia. Dan ada apalagi kalau kita berlebihan itu kan dia kolesterol sangat tinggi. Betul. Ya, tidak baik juga buat jantung. Dan tenang aja, kalau seandainya kita makan daging ya kayak daging sapi, daging kambing, itu kita bisa seimbangkan dengan minuman yang bisa menurunkan kolesterol. Menetralisir, ya. Menetralisirnya. Atau dengan cara lain bisa seperti ini, seperti ayam mertua saya. Jadi dari 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu tuh sudah benar-benar yang puasa, diet ketat sekali demi Serius? hari ini untuk makan Serius? kambing. Benar. Hai, Bang. Luar biasa ya. Jadi bela-belain untuk makan makanan favorit sebenarnya. Iya, Ya.
Apalagi kalau kambing kan banyak olahannya, dibikin tengkleng, dibikin tongseng, apalagi tuh Macam-macam. kambing Gulai. guling, macam-macam gulai, kari, wah banyak banget ya. Nah ini udah berubah warna. Ini nggak perlu terlalu lama sih, karena juga saya pilihkan daging kambing yang benar-benar empuk. Ya, Dan ini tadi, ini sekitar 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi bilangnya batibul ya. Batibul. Batibul. Oke, ini kelihatannya sih sudah warnanya sudah merata ya, sudah berubah coklat semuanya. Udah. Oke, dan selanjutnya kita akan melakukan apa ini? Aku akan masukin 3 butir telur ayam. Ini sudah dikocok lepas. Kita masukin ya. Jadi ditumis bikin orak-arik. Ya, oke. This is like making scramble. Yep. Kita tumis aja barengan sama daging tadi. Kalau udah berubah warna, kita masukin telurnya. Oke. Oh, udah deh dimasak barengan. Nah, setelah si telur ini nanti mengikat, lalu kita akan memasukkan siapa lagi? Oke, setelah telur, saya mau kasih bumbu. Apa tuh? Ini nih, bumbunya ini. Bumbu kari ya. Wow. Kari tadi. Kamu sendok dulu deh. Ini lucu banget, ini jadi kayak benar-benar jadi kayak omelet ya. Oke. Jadi kamu tolong bantuin masukin bumbunya ya. Oke, ini kita masukin Boleh, semuanya. boleh. Ini udah mulai menjadi scramble. Kita masukin bumbu kari. Masuk bumbu kari. Bisa juga gunakan bumbu gulai juga boleh. Bisa juga, oke. Boleh. Tapi kali ini kita menggunakan bumbu kari saja. Oke, dan ini kita campur menjadi satu. Setelah tercampur semuanya, selanjutnya kita akan memasukkan yang mana? Boleh, lanjut. Rama boleh tolong saya ngambil daun bawang. Kita masukin daun bawang ya. Oke, in it goes. Berhubung saya suka sekali namanya daun bawang, mungkin kita akan kasih sedikit. Boleh, nggak apa-apa. Twing, oke. Oh, jauh Semuanya balik. kan tadi Chef. 3 batang. Ini namanya a very good teamwork ini. Tahu saya sukanya apa? Kau suka Oke. bawang juga? Oke. Ini pasti kesukaan dia nih. Tomat nih, tomat. Oke, sekarang kita masukkan tomat. And it goes. Ini aku gunakan tomat apel. Tomat apel. Nah, tomat apel itu dagingnya memang lebih tebal ya. Ya. Tapi kalau untuk masak kan, Oke, dan ini semua bumbu sudah masuk menjadi satu. nanti keju terakhir ya. Oke. Boleh tambahkan tepung. Tepung. 1 sendok makan tepung terigu kita taburi. Jadi mengelilingi biar dia rata semuanya. Nah, untuk mau tambahkan kalau dia pengen, contohnya kita pengen sedikit berkuah atau nggak terlalu kering, Ya. kita boleh tambahkan dengan air atau pengen yang lebih gurih lagi, kita boleh masukkan di sini saya ada santan. Oke. Ya, Rama Nah, boleh. kalau misalnya itu dimasukkan, 1 sendok makan aja. 1 sendok makan saja. In it goes. Wah. Dan setelah itu pasti kita menambahkan yang namanya keju. Keju. Keju, in it goes. Kamu masukin keju, aku kasih pepper ya. Oke. So, Ada. keju sudah masuk, pepper sudah masuk, jadi semua bumbu-bumbu yang kita perlukan sudah masuk semua, dan tentunya hasilnya apabila kita aduk menjadi satu, saya sudah ada nih, tepatnya si Chef Willy sih udah menyiapkan. Hasilnya sudah jadilah seperti ini ya Chef ya. Udah. Oke. Ini udah jadi juga kok, dia cepet. Nah sekarang kita sudah bisa plating dulu Chef. Kita pakai ini aja ya. Yes, yang masih panas. Oke. Dan tomatnya banyak. Tomatnya banyak. Yuk. Oke, let's do the plating now. Di sini aja. Yep. Ini dia. Ini saya kasih daun selada bagian underliner bagian bawah, kemudian roti paratanya. Nah, bisa diganti juga kayak kan ada jenisnya kayak roti naan boleh, roti canai juga boleh, atau dibikin kayak apa namanya? Kan suka dibikin kayak roti jala. Nah, itu juga bisa. Sambil kita taruh, yuk. Uy, the color looks very nice. Perpaduan warnanya bagus sekali ada. Kuning, merah, coklat, hijau. Aromanya ini aroma Timur Tengah banget ya. Benar sekali. Jadi kalau misalnya mau membuat satu hidangan yang berbeda untuk Idul Adha di hari ini atau menjamu tamu-tamu Anda besok di hari Senin, bisa menggunakan resep yang satu ini. Pastinya hasilnya enak banget. Saya nggak sabar kayak mau makan ini. Dia ada merah-merahnya sedikit ya. Saya kasih aja nih. Yummy! Tomat ya. Oke, boleh Mau coba cobain? ya? Mau ya? Oke, sebentar. Kita coba. No, wait. Ambil yang ini. Ini gampang bikinnya. Nanti kalau siang biasa ada tamu berkunjung ke rumah kan langsung bisa dibikin. Bisa, cepat. Pagi ini tuh. Let's try this. Gimana? Enak? Buat saya semuanya sebenarnya. Enak banget. Pemirsa Luar Anda biasa, bisa ya. mencoba resep satu ini. Hasilnya sangat enak sekali. Yang paling penting adalah cepat sekali. Ya, terima kasih Chef Bill atas resepnya pagi hari ini. Dan tentunya setelah yang satu ini saya masih akan kembali untuk memberikan informasi yang menarik di Indonesia Morning Show.